Salam. Tetap semangat. Haleluya. Kali ini saya agak gemeter saya ya. Ini jantung saya ini kok agak keras ya. Puji Tuhan Bapak Ibu kasih. Sekarang bulan Agustus bagi bangsa Indonesia merupakan bulan yang luar biasa, karena di bulan Agustus itulah bangsa Indonesia memproklamirkan dirinya sebagai bangsa dan negara yang merdeka. Ya, Bapak Ibu kasih, setiap daerah-daerah di seluruh Indonesia punya tokoh-tokoh kemerdekaan. Ya, tokoh-tokoh pergerakan. Di Surabaya ada Cak Durasim yang terkenal dengan Bekupon Omahe Dara. Ya, melok nipon tambah soro. Lalu Bung Tomo mengobarkan semangat ketika sekutu masuk di Surabaya. Dan Inggris memperkirakan dalam tempo 3 hari Surabaya ini sudah lumat. Tetapi dengan pertolongan Tuhan, arek-arek Surabaya bisa mempertahankan Surabaya. Bahkan ada Jenderal Malabi mati, tertembak ya di Jembatan Merah. Itu ada gedung yang terkenal. Jadi 17 Agustus, bulan Agustus, bulan yang mempunyai arti ya bagi bangsa Indonesia. Juga bagi Bapak Ibu semuanya, termasuk bulan Agustus ini mempunyai arti bagi saya sekeluarga. Bapak Ibu kasih, kemerdekaan sudah didengungkan. Lalu apa yang harus kita isi, apa yang kita lakukan sebagai bangsa Indonesia untuk mengisi kemerdekaan ini? Itu pilihannya ada di Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Apapun itu. Bapak Ibu kasih, memang Indonesia kalau dibanding dengan Amerika usianya terlalu jauh terpautnya. Kita masih 71 tahun. Indonesia baru merdeka. Banyak hal yang harus ditata, banyak hal yang harus diperbaiki. Itulah Presiden Jokowi mencanangkan nawacita, ya, revolusi mental. Revolusi mental itu syaratnya sederhana. Revolusi mental itu hanya bisa dilakukan dengan adanya kejujuran. Moto GSCA itu salah satunya yang harus kita kerjakan kalau kita mau melakukan revolusi mental, sehingga bangsa Indonesia ini betul-betul bangsa yang merdeka, yang bisa mengisi kemerdekaannya sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa Indonesia. Kemerdekaan adalah jembatan emas untuk mencapai masyarakat adil dan makmur. Gemari palo jinawi, toto tentrem kertora harjo, murah sandang pangan gak kurangan opo-opo. Itu semuanya harus kita isi, dan itu semuanya terserah pada pilihan kita. Sekarang Bapak, Ibu, dan saya sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus lewat pengorbanannya di kayu salib. Kemerdekaan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita itu pun harus kita isi. Dan isi-isi apa yang harus kita berikan, kita isi, kita perbuat, itu bergantung pada pilihan kita juga. Tanggal 24 lalu saya berbicara tentang pilihan kita dari hal memberi pengampunan. Sekarang dengan tema yang sama, pilihan kita dari sisi yang lain. Saya mengajak Bapak Ibu untuk membaca di dalam Matius pasal 7 ayat 13-14. Matius 7 ayat 13-14.
Saya bacakan, Bapak Ibu boleh menyimak atau mendengarkannya. Masuklah melalui pintu yang sesak itu. Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Pilihan atas kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita, ada dua jalan. Ya, di dalam dunia ya ada dua jalan. Ya, daripada Bapak Ibu mendengar suara saya yang fals, lebih baik firman Tuhan ya. Jadi ada dua jalan, pilih yang mana? Kalau kita membaca ini, kita harus memilih yang sesak. Berarti kehidupan orang Kristen itu penuh kesulitan, penuh tantangan. Bukan begitu. Ayat ini membawa kepada kita untuk memilih hidup, berjalan bersama Tuhan, memilih hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Yang sempit itu berarti bukan sempit lalu kita nggak bisa bergerak, bukan. Tetapi memang rambu-rambu firman Tuhan diberikan untuk kita. Tinggal pilih. Ya. Di masa-masa yang sekarang, masa-masa yang sulit, ekonomi yang sulit, banyak hal orang mengambil jalan pintas. Coba bayangkan, vaksin palsu. Wah, ini untuk masa depan anak cucu kita, untuk generasi Indonesia, dipalsu. Vaksin palsu. Lalu ada serum palsu. Lalu BPJS kesehatan palsu. Mudah-mudahan tidak ada istri palsu. Banyak hal-hal. Untuk mencapai sesuatu kepuasan, maka orang itu menghalalkan segala cara. Lupa dengan janji Tuhan, lupa dengan firman Tuhan. Kalau kita membaca di ayat yang di atasnya, di ayat 12, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kita diminta untuk berbuat apa yang ingin orang lain perbuat, kita dahulu melakukannya untuk orang lain. Tetapi pada dasarnya coba, hanya ingin kepuasan sesaat, lalu kita melakukan hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Saya mendengar bahwa untuk pemalsuan vaksin ini dimiskinkan orangnya. Ya, dimiskinkan. Saya setuju kalau dimiskinkan itu orang koruptor juga gitu, enggak usah diberi sisa, dimiskinkan aja, dirampas untuk negara. Uang itu untuk kepentingan yang lebih besar lagi. Bapak Ibu kita harus mengisi kemerdekaan itu, kita harus diminta untuk memilih jalan yang sempit itu, untuk memperoleh hidup kekal itu. Dan itu tidak gampang. Zaman sekarang iblis mengaum-ngaum seperti singa untuk mencari orang-orang yang dimangsanya. Kita harus cerdas, kita harus cermat, kita harus berhikmat dari Tuhan. Sehingga kita tahu, ini enggak boleh, ini yang harus kita lakukan dan sebagainya. Tuhan sedemikian rupa, Alkitab sudah menuntun kita, ini yang boleh kita lakukan, ini yang tidak boleh kita lakukan. Rambu-rambu itu kalau ada merah, ada putih atau sebagainya itu tidak boleh masuk. Itu ada bunderan lalu ada S di strip. Apa itu tandanya? Katanya saya nonton di TV, S di strip itu tandanya tidak boleh selingkuh. Ya. Tapi seringkali lampu merah
kesusu ini. Wah, lurus saja gitu ya. Saya tadi sebetulnya berangkat pagi tapi ada sesuatu yang tertinggal, balik ke rumah lagi. Wah, ini kalau saya tidak ikut doa di belakang nggak nyaman, lampu merah, lampu mati merah. Ya. Sepi. Tapi saya puji Tuhan, saya tidak nerobos, tetap menunggu lampu hijau. Bisa saja loh saya nerobos. Tapi kalau di belakang jemaat, Pak Puji nerobos. Gak kena jadi contoh ini. Ya. Kadang-kadang keadaan-keadaan yang terjadi bersamaan dalam waktu yang bersamaan dan itu memerlukan, kadang-kadang hati kita bertanya, ini maunya apa Tuhan gitu ya. Diam-diam kaca meja tamu pecah. Wis pecah. Enggak tahu mobil rusak. Waduh, ini kalau kita tidak hidup di dalam tuntunan Roh Kudus, mulut kita yang akan menyalahkan Tuhan. Loh Tuhan, saya ini sudah melayani loh. Loh kok ngene ya Tuhan? Loh. Tuhan tidak suka itu. Karena Tuhan mengajarkan kita ucapkanlah syukur di dalam segala perkara. Ucapkanlah syukur di dalam segala perkara. Dimulai dari mulut kita akan menyalahkan Tuhan. Dan itu tidak dibikinkan oleh Tuhan. Itulah sebabnya Bapak Ibu, kita harus hidup di dalam kekudusan, hidup bersama dengan Tuhan. Artinya hidup sempit itu adalah selalu beserta Tuhan. Sehingga ketika kita bersama Tuhan, kita itu jalan kita lurus. Kalau saudara kita sirotol mustaqim, bahasa saudara kita enggak mau kemana-mana. Bukan kita harus pasang kacamata kuda, enggak noleh, enggak sana, enggak. Tetapi kita percaya bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Segala kesulitan kita tidak boleh mengambil jalan pintas. Wah, usaha sepi. Lalu kita, wis lapo bingung-bingung. Nang Malang Selatan aja lah gitu ya. Saya kemarin bercerita dalam satu perjalanan, ada seorang pengusaha, anaknya tiga bisu semua. Gara-gara mandi di Malang Selatan. Saya tidak ngomong kotanya ya. Karena dia ingin cepat berhasil. Usahanya berhasil dan sebagainya. Dia tidak mencari Tuhan. Tetapi mencari perkara-perkara seperti itu. Banyak godaan di dalam dunia ini. Itulah sebabnya Bapak Ibu. Ada beberapa hal. Saya ambil ada 2 hal saja karena ada perjamuan kudus. Supaya kita ini bisa mengisi kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita itu benar-benar sesuai dengan kehendak firman Tuhan. Kita melalui jalan yang sempit yaitu berjalan bersama Tuhan itu. Maka yang harus kita lakukan adalah memiliki iman yang suci. Kita membaca di Yudas. Yudas cuma 1 pasal, Yudas pasal 1 ayat 20. Bunyinya begini. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Iman yang paling suci adalah iman yang tidak terkontaminasi dengan lingkungan kita. Kita semuanya tahu, kita semua sadar ketika kita berinteraksi dengan lingkungan kita, apakah lingkungan kecil atau lingkungan besar, kita akan dicoba untuk dipengaruhi oleh lingkungan itu. Tapi Rasul Paulus berkata, jangan menjadi serupa dengan dunia, tetapi ubahlah dengan akal budimu. Jadi kita tidak boleh di mana kita berada lalu kita tertarik ikut, tidak.
Karena kita memiliki iman yang suci, memiliki iman yang tidak terkontaminasi. Kita tidak bimbang akan janji-janji Tuhan. Di dalam kehidupan manusia sehari-hari karena ada 3 ta ya. Harta, takhta, wanita. Kita mau coba belajar bagaimana iman yang tidak kuat itu. Daud pada suatu saat melihat Batseba mandi, lalu imannya enggak kuat, jatuh di dalam dosa. Dia bukan hanya dalam dosa saja perzinahan, tetapi dia merancangkan sesuatu yang jahat kepada Uria. Ini karena dia tidak bertahan di dalam iman percaya itu. Pengaruhnya yang dilihat oleh mata mempengaruhi imannya. Bapak Ibu kasih, saya di dalam usia yang sudah 68 tahun ini mencoba merenungkan, saya merasakan saya selalu mengucap syukur saya punya Yesus. Saya meruka syukur kalau saya ditangkap oleh Tuhan Yesus. Sehingga saya boleh ada seperti sekarang ini karena kasih karunia anugerah Tuhan yang luar biasa dalam hidup saya. Saya ini, masa muda saya ini ada warna-warna yang luar biasa Bapak Ibu. Saya lahir di rumah sewa miliknya Abah Haji. Wah, orang yang alim ya. Di depan saya itu ada musola, ada langgar gitu. Wah, sopone nang langgar tapi gak iso ngaji. Seperti itu saya dibentuk waktu saya masih kecil dari 1 sampai 6 tahun. Kemudian saya SD kelas 1, saya tinggal di satu lingkungan yang luar biasa. Mabuk-mabuk, judi. Judi itu lengkap. Tetetan, oke, sotil, ceki, remi, semuanya saya kenal, saya hafal, saya bisa. Itu. Kalau sudah ibu-ibu selesai masak, selesai masalah rumah tangga, kira-kira jam 1, maka dibukalah satu tempat perjudian yang namanya tetetan. Siapa yang tahu tetetan? Mudah-mudahan tidak ada yang ngerti kecuali saya. Tetetan itu ada satu kolom gitu, ada nomor-nomor, kalau nomornya urut itu bisa menang. Itu. Lalu kalau sudah malam lagi di sebelah rumah saya persis. Hanya dipisahkan oleh dinding dari bambu, itu dadu. Dadu yang 3 dadu, kopioan. Waduh. Di samping minum-minum ada judi. Dan saya bersyukur sekalipun bapak saya tukang becak disiplin. Dia selalu menggantungkan yang namanya satu bilah. Rotan kecil bekasnya bulu-bulu itu digantung. Kalau saya main, kalau saya mendekat di tempat judi pulang digepuki saya. Saking disiplinnya supaya anaknya tidak terpengaruh oleh budaya seperti itu. Dan puji Tuhan saya enggak bisa melakukan perjudian, saya enggak bisa melakukan minum-minum, enggak bisa saya. Itu kemurahan Tuhan. Lalu saya SMP pindah. Saya pikir saya pindah akan hidup saya ini, pola hidup saya ini lebih baik. Tidak ada judi, tidak ada mabuk-mabuk. Luar biasa di tempat yang baru Bapak Ibu. Bukan hanya judi, mabuk-mabuk, bukan. Ada yang namanya tandaan. Siapa yang ngerti tandaan ya? Wah, bukan hanya tandaan. Saya hidup di tengah-tengah pelacur Bapak Ibu. Bayangkan. Tapi saya bersyukur karena saya SD itu diajar tentang ketauhidan. Lalu saya punya teman ibunya bidan, sehingga saya tentang kesehatan diberi wawasan dan sebagainya, sehingga semuanya itu enggak terjadi. Saya pindah lagi, saya pikir aman. Pindah nolori kuburan rangka dadakno sumbere pelacur.
di tengah-tengah kuburan, tempat transaksi, waduh. Tapi sekali lagi karena kemurahan Tuhan. Ya, kemurahan Tuhan itu tidak saya lakukan. Tuhan luar biasa. Itu kalau saya merenung, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Jadi mari di dalam situasi interaksi lingkungan itu akan ada pengaruh-pengaruh. Tetapi kalau kita tidak berdiri di atas janji firman Tuhan, tidak berdiri di atas janji Tuhan, kita akan terpengaruh. Nyobalah main. Wah, main itu kalau Surabaya wis gudangi main ya. Itulah sebabnya kita harus memiliki iman yang kuat. Kita harus membangun diri kita di atas firman Tuhan, membangun diri kita di atas iman yang suci. Ini dari satu dosa. Belum lagi ada kisah. Ya, ada kisah tentang Gehazi. Begitu Naaman disembuhkan oleh Allah, lalu Naaman mau memberi persembahan kepada Nabi Elisa. Elisa enggak mau. Saya melayani, tidak perlu begitu dan sebagainya. Gehazi mendengar, lu iki enak lu rek. Iya, enak ini. Dikei uang kok nggak mau, dikasihkan nggak mau. Dalam perjalanan pulang, Naaman Gehazi mengejar. Lalu dia berbuat dosa. Yang pertama dia berbohong. Seolah-olah diperintahkan oleh Nabi Elisa. Karena ada tamu. Lalu dia minta 2 talenta, minta kain dan sebagainya. Akibat dari keinginan memiliki harta, Gehazi kena kusta. Banyak perkara. Sekali lagi saya katakan, saya ingatkan bahwa untuk mencapai sesuatu pengaruh lingkungan itu mencoba untuk menarik kita menjadi pengikutnya. Ya. Saya suatu saat saya berjalan sepeda motoran dengan teman. Karena waktu itu saya belum punya sepeda motor, digonceng. Lalu teman saya bercerita ini. Saya hanya katakan, jangan ikut seperti itu. Ya, jangan ikut seperti itu. Itu gak benar. Tetapi keputusan terserah kamu. Kalau kamu mau seperti itu, ikuti. Ya. Kalau kamu tidak mau seperti itu, kalau kamu sudah mencela itu, jangan kamu ikuti. Kehidupan keseharian kadang-kadang karena kepingin mendapatkan sesuatu yang lebih, menghalalkan secara segala cara. Sekali lagi saya bersyukur Tuhan memberi kekuatan kepada saya untuk tidak melakukannya itu. Sehingga pada suatu saat ada seorang memberi saya 10.000. Saya menangis. Karena apa? Karena saya tidak punya uang. Diberi uang 10.000 menangis saya. Tuhan, luar biasa Engkau Tuhan. Saya bisa saja. Teman-teman saya ngomong, Pak Puji ini kepingin punya mobil, kepingin punya rumah di real estate, bisa. Tapi puji Tuhan, saya tidak mau melakukan itu. Saya takut sama Tuhan. Yang kedua, saya mau anak-anak saya, semuanya yang dikerjakan anak-anak saya boleh berhasil, lancar-lancar. Saya tidak mau mempersulit orang lain. Iman yang membuat kita bisa bertahan di dalam masa yang sulit. Itulah sebabnya saudara-saudara kasih di dalam Yakobus pasal 1. Ayat 2 begini, saudara-saudaraku anggaplah sebagai sesuatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun juga. Jadi kalau iman kita enggak gampang terpengaruh oleh kondisi. Oh itu korupsi gampang. Oh itu ini. Kita gampang. Enggak susah.
Hidup saya itu enggak susah. Ada orang pemimpin dari Bondowoso datang masuk jadi atasan saya. Ada orang yang Pak Puji, orang itu keren. Pak Puji, orang itu sulit macam-macam. Tetapi begitu saya menjadi anak buahnya, saya mengerjakan apa yang diperintahkannya, saya hidup seturut firman Tuhan, enggak sulit. Bahkan saya diperhatikan. Kalau saya enggak punya duit, saya ngomong, Pak, gaji saya habis, Pak. Saya utang 50.000, Pak. Oke, dikasih 50.000. Begitu gajian enggak cukup, gajian yang baru dipotong 50.000, saya serahkan, Pak, ini utang saya 50.000. Dia cuma ambil 20.000, yang 30.000 dikembalikan ke saya. Ini untuk Pak Puji. Enggak perlu neko-neko, enggak perlu menghalalkan segala cara. Kita hidup jujur saja. Tuhan menyediakan berkat-berkat untuk kita semuanya. Pilih jalan yang sempit. Itu loh hidup kekal, itu loh ya tujuan hidup kita ini kan mencapai hidup kekal. Bukan untuk dunia. Dunia ini mbak piro sih? Kalau umur itu ya 100 tahun kan gitu toh. Kalau pendek ya lebih pendek. Tetapi yang paling penting adalah hidup kekal itu. Carilah. Lewatlah jalan yang sesak itu. Pintu yang sesak, jalan yang sempit. Banyak yang harus kita lalui. Jangan menghalalkan cara. Kalau tanda S di strip katanya tidak boleh berhenti. Gak boleh selingkuh. Enak saja. Ya, itu cara-cara manusia menafsirkan segala sesuatunya. Yang kedua, saya singkat-singkat karena ada perjamuan kudus. Supaya kita bisa melewati, bisa lewat hidup bersama dengan Tuhan, maka kita harus tekun di dalam doa. Kehidupan doa kita harus kita kembangkan. Kehidupan doa kita harus dituntun oleh Roh Kudus. Doa adalah nafas orang percaya. Doa yang benar itu harus dituntun oleh Roh Kudus. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Karena kita tidak tahu apa yang akan kita rasakan. Tetapi dalam tuntunan Roh Kudus kita tahu Bapak Ibu. Kita merasakan lalu kita akan berdoa dalam kehendak Bapa saja. Roh Kudus yang akan berdoa untuk kita, memberi arahan kepada kita. Bapak Ibu kasih, di dalam kita berdoa, kita ini seperti anak kecil. Ya. Di dalam berdoa kita seperti anak kecil yang selalu ingin doanya itu dikabulkan. Yang selalu keinginan kita itu dituruti. Sementara Tuhan Yesus atau Bapa Allah, Bapa itu berbuat seperti Bapa. Tuhan itu tahu apa yang harus diberikan kepada kita gitu loh. Kalau itu memangnya itu tidak layak untuk kita, Tuhan mau, Tuhan berani mengatakan tidak. Tetapi kalau permohonan kita itu sesuai sekali lagi dengan kehendak Tuhan, Tuhan akan memberikan. Kemarin saya berkata dengan beberapa pengerja, dalam hidup saya tidak pernah berdoa untuk minta diberi mobil, enggak pernah. Kenapa saya enggak pernah minta diberi mobil? Yang pertama, saya enggak bisa nyupir, jejek gas, jejek rem enggak iso. Pak, beli yang otomatis. Wah, tambah bingung kabeh nanti. Yang kedua, kenapa saya tidak mau minta mobil? Karena saya khawatir kalau saya punya mobil tidak saya pergunakan untuk ke gereja, tapi saya pergunakan untuk jalan-jalan. Apalagi saya senang sepedaan. Wah, saya bawa ke daerah sini. Wah, saya bawa ke Glamour. Waduh, ini untuk sepedaan sehingga saya lupa untuk beribadah. Saya alami hari Minggu saya tidak ke gereja karena sepedaan di daerah perkebunan. Saya ditegur Tuhan, lalu saya katakan sama pimpinan, saya tidak bisa melakukan seperti ini, harus melakukannya pada hari Sabtu. Jumat berangkat, Sabtu sepedaan, terserah di mana.
Bapak Ibu kasih itu. Jadi Tuhan itu tahu kebutuhan kita. Kita harus dituntun oleh Tuhan, dituntun oleh Roh Kudus. Sehingga ucapan kita, permintaan kita itu cocok dengan kebutuhan yang hakiki. Lalu cocok dengan kehendak Tuhan. Di dalam Yakobus pasal 4 ayat 3 dikatakan, atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Itulah kalau kita berdoa tidak di dalam tuntunan Tuhan. Ada orang beli sepeda motor besar, cc-nya besar, lalu ngomong, "Pak, belikan sepeda motor seperti orang itu." Ya. Bisa enggak kita membeli sepeda motor seperti orang punya? Enggak bisa. Kalau mereknya bisa. Kan sepeda motor teman kita itu punya plat nomor. Ya kalau orang itu menjual mobil sepeda motornya, kalau enggak kan enggak bisa. Ya. Saya punya sepeda motor Beat. Itu kecil enak. Nuntun yang enggak berat. Sesuai dengan saya. Saya yang gak kuat nuntun berat-berat itu jadi Beat itu enak. Saya beli sepeda motor itu ada seorang hamba Tuhan, "Pak Puji, cari sepeda motor sesuai dengan selera Pak Puji. Pokoknya kehendak Pak Puji. Cari, beli." Saya milih yang murah-murah saja. Kalau saya beli sepeda motor gede, maka orang lain itu akan melihat, "Loh, sepeda motor itu kok melaku dewe ya?" Karena wonge cilik gitu. Mari Bapak Ibu, kita ini mau berdoa di bawah tuntunan Roh Kudus. Doa yang dinaikkan dan dalam tuntunan Roh Kudus itu adalah doa yang benar, doa yang berkenan di hadapan Tuhan. Makanya kalau kita di dalam mengawali doa kan kita masuk di dalam satu penyembahan dulu atau baca firman Tuhan lalu menyembah dan sebagainya supaya ego kita itu hilang. Lalu kita masuk di dalam persekutuan doa itu adalah dalam tuntunan Tuhan. Dan ketika kita berdoa maka yang kita kerjakan adalah menyiapkan hati kita dengan sebaik-baiknya. Hati kita harus hati yang benar. Sehingga doa yang sudah dipimpin oleh Roh Kudus ditambah hati kita yang benar di hadapan Tuhan. Maka doa kita itu akan dijawab oleh Tuhan. Tidak perlu takut. Ya, Pak Puji ini seperti ini, seperti ini, seperti ini. Enggak usah takut. Ketika kita berjalan seturut dengan firman Tuhan, Tuhan sediakan itu. Sedikit-sedikit semuanya akan menjadi indah pada waktunya. Jadi Bapak Ibu kasih, untuk memilih itu terserah Bapak Ibu dan saya milih yang mana, yang lebar, yang luas atau yang sempit itu terserah Bapak Ibu semua. Ini adalah pilihan kita. Tapi Tuhan sudah memberi awasan. Kalau kamu melewati seperti ini, kamu ini mengalami seperti. Kalau kamu melewati jalan ini, kamu akan mengalami ini. Sama seperti beberapa minggu lalu. Kalau kamu mengampuni, ini berkatnya. Kalau kamu tidak mengampuni, ini resikonya. Pilihan di dalam diri kita masing-masing. Itulah sebabnya Bapak Ibu kasih, mari kita terus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, hidup di dalam persekutuan bersama-sama Tuhan. Membangun iman dengan mendekatkan diri kepada Tuhan, berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Itu yang kita perlukan menapaki hari ini, hari esok, dan selanjutnya.